Sekarang mengenai accountability, liability, and control, atau bisa bilang akuntabilitas kewajiban dan kontrol. Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan kewajiban dan praktek sosial yang membuat individu dan organisasi dimintai pertanggungjawaban. Ini menimbulkan masalah etika tertentu, seperti kegagalan sistem dan kerusakan akibat informasi. Oleh karena itu, untuk melindungi informasi berharga dari individu dan organisasi, harus didorong untuk mengembangkan layanan cadangan mereka sendiri. Dalam accountability, liability, dan kontrol, terdapat masalah liabilitas yang terkait dengan komputer. Pada bulan Oktober 2011, jutaan penggunaan BlackBerry di seluruh dunia mulai mengalami gangguan pada layanan email mereka selama 3 hari. Penggunaan BlackBerry melibatkan Asia, Eropa, dan Amerika. Penggunaan di Eropa telah menderita pemadaman listrik besar selama berhari-hari, tetapi baru setelah Amerika mengetahui bug tersebut, pelanggan BlackBerry mulai mengeluh di media sosial Twitter tentang penundaan email dan kurangnya akses ke perangkat BlackBerry mereka. Kasus ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi oleh para eksekutif informasi sistem yang harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem yang dikembangkan staf mereka. Selanjutnya, sistem quality, data quality, and system error atau kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem. Dalam kualitas sistem, data harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan sistem yang diterapkan demi melindungi data dalam suatu perusahaan supaya tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Tetapi, ada 3 sumber utama dari kinerja yang membuat kualitas sistem menjadi buruk, yaitu pertama, bug dan kesalahan perangkat lunak. Kedua, kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya. Yang ketiga, kualitas data input yang buruk. Selanjutnya, mengenai quality of life, equity, access and boundaries atau kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batas. Dalam kualitas hidup, ada biaya sosial negatif, memperkenalkan teknologi dan sistem informasi yang baru, yang mulai meningkat seiring majunya teknologi. Banyak dari konsekuensi sosial negatif ini bukanlah pelanggaran hak individu atau kejahatan properti. Namun, konsekuensi negatif ini bisa sangat berbahaya bagi individu, masyarakat, dan institut politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam konsekuensi sistem sosial negatif. Yang pertama, balancing power center versus periphery atau menyeimbangkan kekuatan pusat versus pinggiran. Suatu ketakutan diawali era komputer, yaitu mainframe komputer yang terpusat besar akan memusatkan kekuatan di kantor-kantor pusat perusahaan dan di ibu kota negara. Ini menyebabkan pergeseran menuju komputasi yang sangat terdesentralisasi, ditambah dengan ideologi pemberdayaan ribuan pekerja dan desentralisasi pengembalian keputusan untuk tingkat organisasi yang lebih rendah. Seperti contoh, perusahaan besar Google, Apple, Yahoo, Amazon, dan Microsoft telah mendominasi pengumpulan dan analisis informasi pribadi semua warga. Kesimpulannya adalah kekuasaan menjadi lebih terpusat di tangan beberapa oligopoli swasta. Yang kedua, rapidity of change reduce response time to competition atau kecepatan perubahan waktu respons yang berkurang untuk persaingan. Sistem informasi telah membantu menciptakan pasar nasional dan internasional yang jauh lebih efisien. Tetapi, persaingan berbasis waktu memiliki sisi buruk. Seperti contoh, beberapa bisnis tidak memiliki cukup waktu untuk menanggapi pesaing global, yang akhirnya bisnisnya akan kalah dan tiada. Yang ketiga, maintaining boundaries family, work, and leisure, atau menjaga batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kemajuan sistem informasi menyebabkan semakin banyak orang yang bisa bekerja sambil berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya, sehingga para pekerja memiliki waktu luang untuk bersama keluarga dengan saling berinteraksi dan bertukar pikiran sesama orang lain. Tetapi, sisi buruknya adalah mereka menghabiskan waktu di depan komputer dapat mengancam hubungan sosial yang disebabkan
Penggunaan internet yang ekstensif ini membuat menjauhkan orang dari keluarga dan teman mereka. Yang keempat, dependence and vulnerability atau ketergantungan dan kerentanan. Organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, dan perkumpulan pribadi lainnya seperti gereja sangat bergantung pada sistem informasi. Maka dari itu, sangat rentan jika sistem ini gagal, seperti tidak ada struktur cadangan terhadap data-data yang hilang akibat kegagalan sistem, tidak ada aturan atau kekuatan pembuat standar tersedia, dan kritisnya beberapa aplikasi sistem mungkin akan membutuhkan standar-standar nasional dan mungkin pengawasan dari segi regulasi.